Presiden Prabowo Subianto tidak menutup pintu investasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan garis merah. Berbisnis di Indonesia berarti patuh pada hukum. Tidak ada kekebalan, tidak ada kompromi. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan tanpa keadilan adalah kehampaan. Hutan seharusnya menjadi penyangga kehidupan. Namun ketika ia dikuasai tanpa tanggung jawab, yang runtuh bukan hanya pepohonan, melainkan keadilan, keselamatan, dan masa depan rakyat. Di titik inilah negara diuji. Apakah hukum hanya tertulis di atas kertas, atau benar-benar ditegakkan tanpa pandang kepentingan? Presiden Prabowo Subianto memilih jalan yang tegas, menarik kembali izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan di kawasan hutan nasional. Keputusan Presiden Prabowo Subianto bukanlah langkah reaktif, melainkan tindakan strategis dalam kerangka negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, izin usaha bukan hak mutlak. Ia adalah amanah negara yang hanya berlaku selama pemegangnya patuh pada hukum. Ketika amanah itu disalahgunakan, negara memiliki kewenangan penuh untuk mencabutnya. Inilah prinsip contrarius actus. Pejabat yang memberi izin juga berwenang untuk mencabutnya ketika terjadi pelanggaran serius. Langkah Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu hal penting: hukum tidak tunduk pada modal. 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas ini bukan simbol. Ia bekerja melalui audit perizinan, pemeriksaan lapangan, verifikasi administratif, dan laporan berjenjang lintas kementerian. Dalam kurun waktu 1 tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia. Negara tidak bertindak sewenang-wenang. Keputusan pencabutan izin dilakukan setelah mekanisme hukum dijalankan secara utuh. Inilah due process of law dalam praktik nyata, bukan sekedar jargon akademik. Dalam perspektif hukum lingkungan, kebijakan ini adalah pelaksanaan langsung Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang mengorbankan hutan demi keuntungan jangka pendek. Penertiban jutaan hektar kawasan hutan dan pengembalian sebagian wilayah menjadi hutan konservasi termasuk di Taman Nasional Tesonilo menunjukkan arah baru penegakan hukum. Kemudian pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.300.000
10.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restoratif justice dalam hukum lingkungan modern, di mana keberlanjutan menjadi tujuan utama. Keputusan pencabutan izin ini datang setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Banjir bukan sekedar peristiwa alam. Ia seringkali adalah akumulasi pelanggaran yang dibiarkan terlalu lama. Dalam konteks ini, penegakan hukum berfungsi sebagai alat pencegahan agar kerusakan tidak terus berulang dan keselamatan publik tidak lagi dipertaruhkan. Negara hadir bukan setelah bencana, tetapi untuk mencegah bencana berikutnya. Langkah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia usaha. Indonesia terbuka terhadap investasi, tetapi tidak menoleransi pelanggaran hukum. Kepastian hukum justru lahir ketika negara konsisten menindak pelanggaran, bukan ketika membiarkannya atas nama stabilitas ekonomi semu. Dalam jangka panjang, inilah fondasi iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penertiban kawasan hutan bukan sikap anti-investasi. Ia adalah fondasi keadilan ekologis dan sosial. Di era Presiden Prabowo Subianto, supremasi hukum tidak berhenti pada retorika. Ketika negara berani menarik kembali izin, ia sedang mengingatkan satu hal penting. Kekuasaan tertinggi bukan pada modal, melainkan pada hukum dan kepentingan rakyat. Dan di sanalah wibawa negara ditegakkan.